Rocky, kita sampai di Batang Toru, di sini, di Garoga, tempat banjir bandang dari tanggal 25 November terjadi. Kita lihat bagaimana rumah-rumah hancur, ladang-ladang masyarakat hancur, dekat kita banyak tumpukan-tumpukan kayu. Ya, kita melihat ini semua, Bang. Dan ternyata ketika melihat langsung jauh berbeda dari apa yang kita lihat di sosial media, di pemberitaan. Apa yang ada dalam pikiranmu, Bang? Yang pertama ini sesuatu yang sangat menyedihkan ya. Kita nggak bisa membayangkan saat terjadi banjir bandang 25 November yang lalu apa yang dirasakan oleh masyarakat sekitar sini. Saya beberapa kali lintas dari sini tapi nggak bisa membayangkan seperti apa dulu desa ini sebelum banjir. Jadi kelihatan dari luar tampak dahsyat sekali akibat banjir yang terjadi. Ini sungguh sangat menyedihkan dan mengerikan. Kita lihat air bandang dari yang kita sebut bencana kebijakan dengan keras di sini. Kita lihat tumpukan-tumpukan kayu ini, ya ada yang terserabut. Yang harusnya hutan ini menjadi benteng kita ya, Bang, untuk menghadapi bencana krisis iklim ini. Tapi akhirnya kita melihat ini semua di hadapan kita dan telah menjadi bencana. Gimana, Bang? Nah, inilah bentuk akumulasi kebijakan yang tidak berpihak pada isu lingkungan ya. Sebenarnya ini sudah cukup lama kita berikan alarm baik ke pemerintah, kepada siapapun yang sedang mengeksploitasi sumber daya alam di Sumatera Utara. Ya, tapi apa yang kita coba kampanyekan selama ini sepertinya tidak pernah menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah. Nah, inilah bukti tata kelola kehutanan kita yang sangat carut marut, dan saya sendiri semakin meyakinkan diri untuk mengatakan bahwa perusahaan perusak lingkungan seperti Toba Pak Lestari itu memang sudah harus hengkang, dan berbagai perusahaan-perusahaan lain. Kita tadi menyaksikan banyak perusahaan-perusahaan yang mencoba memberikan uluran bantuan berupa alat berat. Bagi saya itu sungguh menjijikkan ya. Setelah apa yang mereka lakukan kemudian berpura-pura seperti memberikan bantuan, ini membuat saya semakin marah melihat situasi ini. Gitu, Bang. Bahkan tadi ada satu perusahaan yang membuat peta ya, Bang, untuk melihat bahwa kita ada di posisi mana dan perusahaan mereka ada di posisi mana untuk lepas tangan ya, Bang. Seperti itu keinginannya rasanya, dan padahal kita lihat tidak hanya di sini kawan-kawan, tapi di beberapa kampung-kampung lagi di bawah, di hulu-hulu Sungai Batang Toru, bahkan ada 20 kakak ya, 20 orang yang sudah tertimbun secara langsung yang pada saat banjir ini terjadi. Krisis iklim semakin nyata dan kita hidup bersama krisis iklim, dan para ilmuwan sudah mengingatkan sebenarnya kalau suhu bumi ini terus meningkat dari aktivitas kita manusia yang tinggi dengan emisi seperti deforestasi, lalu kemudian industri-industri ekstraktif yang tinggi emisi, maka suhu bumi akan terus naik, dan siklon Senyar seperti yang terjadi di tanggal 25 November kemarin yang tidak seharusnya melewati wilayah daratan Sumatera, tapi akhirnya mereka melewati wilayah Sumatera dan terjadinya lah bencana. Aku mau menyampaikan juga ke kawan-kawan, Bang. Suara kawan-kawan kepada pemerintah gitu ya, itu sangat dibutuhkan saat ini untuk kita mendesak mereka mengubah kebijakan, karena kita udah nggak punya waktu lagi sebenarnya, dan korban dari kebijakan yang serampangan terutama yang berbasis lahan lagi-lagi adalah situasi yang tidak pernah bisa kita bayangkan, dan mereka-mereka yang menjadi korban ini sebenarnya adalah orang-orang yang tidak menikmati sedikit hasil dari industri ekstraktif di wilayah ini. Jadi mari terus bersuara mendesak pemerintah agar korban tidak terus-terusan berjatuhan.